Kayaknya kalau orang yang 10 tahun lalu terakhir ke Jakarta 10 tahun lalu gitu ya, terus dia kesini mungkin agak shock sih melihat rasa beda kan ya perubahannya ya, karena memang ya tadi Mas Iram juga bilang maksudnya dalam kurang waktu 10 tahun terakhir memang sebenarnya bisa dibilang ada semacam transformasi yang cukup besar. Halo Smart Citizen, selamat datang di JSC Talks Podcast episode ke-11. Perkenalkan, saya Jian Lee selaku host podcast kita kali ini. Dan di episode ke-11 kita kali ini, kita akan banyak berdiskusi serta bertukar pandangan tentang perspektif komunitas melihat kondisi terkini perkembangan transportasi di Jakarta dan bagaimana transformasi transportasi dilakukan di Jakarta dalam mendukung Jakarta sendiri sebagai kota global. Tentunya kita akan kupas bersama narasumber kita yang spesial kita hadirkan sore hari ini. Ada Mas Irham dan Mas Adrian dari Forum Diskusi Transportasi Jakarta. Selamat sore Mas. Sore. Halo semuanya. Halo. Mungkin sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu dari Mas Irham dan Adrian. Ya, selamat sore. Sekali perkenalkan, saya Adrian Yasin Sulaiman, di sini selaku Direktur Eksekutif 1 Forum Diskusi Transportasi Jakarta. Di sini bersama saya juga Mas Irham. Muhammad Tiram Syarif, Direktur Eksekutif 2 FDTJ. Ya. Oke. Berarti langsung di pucuk pimpinannya nih, langsung hadir di podcast kali ini. Mungkin sedikit bisa ceritakan kepada masyarakat Jakarta kali ya. Kira-kira FDTJ ini apa sih sebenarnya? Sebelum kita berdiskusi tentang transformasi transportasi Jakarta menuju kota global. Ya, mungkin untuk sedikit menjelaskan ya, Forum Diskusi Transportasi Jakarta ini adalah forum pengguna transportasi umum yang berdiri sejak tahun 2014. Nih sekarang kita baru 10 tahun ini ulang tahun, dan kita memang bergerak di bidang advokasi menuju transportasi yang lebih berkelanjutan di Jakarta. Jadi memang selama 10 tahun terakhir kita mencoba untuk membuat suatu platform di mana kita sebagai warga biasa gitulah istilahnya bisa punya wadah berdiskusi isu-isu transportasi yang dimanapun itu juga bisa mengkoneksikan stakeholder mungkin dari pemerintahan, dari operator transportasi, dan alhamdulillah memang seiring berjalannya waktu Forum Diskusi Transportasi Jakarta atau FDTJ di sini bisa membangun satu wadah ini dan setidaknya berhasil menjadi penghubung antara warga biasa gitu ya dan stakeholder untuk membuat ide-ide gimana cara bisa membuat transportasi umum yang lebih baik di Jakarta. Seperti itu. Baik, luar biasa, berarti FDTJ ini hadir kurang lebih tadi 10 tahun. Bagaimana selain menjadi forum atau komunitas bagi warga yang senang dengan isu transportasi, sekaligus juga menjadi penghubung baik dari warga biasa gitu ya, ada aspirasi ataupun ada solusi yang ingin ditawarkan lewat komunitas, disampaikan juga menghubungkan dengan stakeholder lain, mungkin pemerintah dan instansi-instansi lainnya. Oke, terima kasih Mas Adrian untuk perkenalan FDTJ-nya. Jadi ketika kita berbicara tentang transformasi transportasi di Jakarta, perkembangan transportasi di Indonesia itu yang menjadi pusat untuk orang melihat bagaimana perkembangan transportasi publik itu berkembang dengan pesat itu ada di Jakarta. Nah, kira-kira dari Mas Adrian dan Mas Irham sendiri, bagaimana sih melihat kondisi terkini perkembangan transportasi yang ada di Jakarta? Masih ada yang kurang atau mungkin apa saja yang sudah bagus seperti itu? Oke, mungkin aku sedikit nambahin. Kan kita perjalanan udah hampir 10 tahun, udah 10 tahun bahkan. Sesuai dengan judulnya tadi ya, transformasi transportasi menuju Jakarta kota global gitu. 10 tahun yang lalu kita berdiri membuat satu gerakan, yaitu memasang informasi. Jadi sebuah informasi yang kita pasang di titik-titik halte ataupun bus stop. Jadi kalau kita bisa bilang 10 tahun yang lalu kita sudah melaksanakan apa yang seharusnya Jakarta lakukan untuk menjadi suatu kota global. Jadi pada tahun ini pun kami terus melaksanakan program ini dan kami skalanya lebih besar dengan program yang kami namai informasi untuk semua. Jadi 10 tahun ini kami melihat bahwa Jakarta ini adalah
salah satu kota global yang ada di dunia gitu. Tapi kota Jakarta ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus ada transportasi yang mendukung kota-kota di sekitarnya gitu ya, kota-kota penyangga gitu. Nah, kami di program informasi untuk semua itu melaksanakan yang kita lakukan 10 tahun yang lalu. Jadi kami memasang sistem informasi yang ada di halte-halte, karena kan sekarang udah lumayan banyak nih, ada bis kita yang ada di Bogor, Depok, terus kemarin ada Bekasi. Tapi kita lihat bahwa di haltenya itu nggak ada informasinya. Artinya orang tahu nih ada halte, tapi nggak tahu nih bisnya rutenya kemana gitu. Nah, akhirnya kita coba untuk buat, dan akhirnya alhamdulillah kemarin kita masang sekitar 250 titik papan informasi yang ada di seluruh Jabodetabek, dan bahkan kita ada di Bandung dan Surabaya juga, Padang ya. Wah, luar biasa. Berarti kontribusi FDTJ sendiri ini nggak hanya juga berfokus di Jakarta, tapi di daerah-daerah penyangga seperti tadi sebutkan Depok, Bogor, dan Bekasi juga ikut gitu ya, andil bagaimana FDTJ ini bisa berkontribusi, karena bagaimanapun juga seluruh aktivitas di Jakarta itu melibatkan juga warga-warga di sekitar Jakarta gitu. Betul. Dan menarik tadi ya, programnya itu informasi untuk semua ya. Dan ini juga salah satu bentuk mungkin konkret yang dilakukan oleh teman-teman FDTJ itu ya, untuk mendukung yang tadi ya, transformasi transportasi menuju Jakarta kota global. Luar biasa. Kira-kira nih Mas Irham dan Mas Adrian, kira-kira bagaimana sih Mas melihat nih setelah tadi kan sedikit perkenalan tentang FDTJ nih. Kalau kita bicara soal perkembangan transportasi Jakarta, sebenarnya sejauh ini apa saja sih yang sudah bagus gitu ya Mas, dan apa saja yang masih kurang gitu kalau kita bicara transportasi di Jakarta? Kayaknya kalau orang yang 10 tahun lalu, terakhir ke Jakarta 10 tahun lalu gitu ya, terus dia kesini mungkin agak shock sih melihat rasa beda kan ya perubahannya ya, karena memang ya tadi nih Mas Iram juga bilang, maksudnya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir memang sebenarnya bisa dibilang ada semacam transformasi yang cukup besar lah, dan itu bisa diatribusikan dengan sebenarnya harus ditarik mundur juga sih fakta bahwa memang dalam segi transport Jakarta tuh semacam ada lembahnya gitu, lembah datanya, maksudnya penggunaan transportasi di Jakarta tuh sempat turun drastis gitu ya, yang diangka dari hampir 50% di tahun 2002 apa kalau nggak salah ya, sempat turun drastis banget ke hanya sekitar di bawah 10% gitu ya di dekade 2010, dan sekarang nih mulai ada peningkatan, kalau nggak salah data dari Disub itu udah 18% penggunaan transportasi umum. Nah, itu tentunya diatribusikan oleh dengan pembangunan infrastruktur yang cukup masif, kemudian juga dengan adanya transformasi dari Transjakarta gitu ya, selaku operator bus yang sekarang kalau tidak salah cakupan transportasi umumnya sendiri di Transjakarta sudah sampai 90% gitu di wilayah Jakarta. Jadi setidaknya ya dari 11 juta ya, sekarang 11 juta orang Jakarta itu ya hampir 10 juta kalau nggak salah ya, hampir segitulah, hampir mayoritas tuh sudah punya akses yang lebih baik, walaupun memang levelnya masih mikrotrans gitu ya, tapi setidaknya itu adalah wujud pengembangan transportasi umum yang lebih menyeluruh gitu ya ke Jakarta, karena kita melihat tentunya transportasi ini selalu jadi tulang punggung yang harusnya diselenggarakan gitu ya oleh pemerintah, karena itu juga harusnya dilihat sebagai hak pengguna, hak warga kota, dan kita melihat memang dengan adanya ekspansi rute Transjakarta, pembangunan MRT dan LRT itu sebuah transformasi yang kita rasa sendiri cukup luar biasa gitu, walaupun memang tidak bisa berhenti di situ saja gitu ya. Jakarta kan akan terus berkembang. Orang tadi Mas bilang juga Jakarta ini selalu jadi contohnya untuk orang Indonesia. Nah, kalau kita misalnya kebandingkan dengan kota-kota lain di dunia, mungkin pace pembangunan transportasi umumnya tentunya harus terus dikembangkan gitu ya. Sekarang kita baru punya 1 jalur MRT, 3 jalur LRT ya, sementara di kota-kota lain yang mungkin skalanya sama itu udah punya puluhan lain gitu. Nah, ini mungkin jadi tantangan juga buat kita ke depannya, bagaimana dengan kondisi yang sekarang yang sebenarnya memang sudah sangat luar biasa perubahannya, itu kita bisa membuat perubahannya lebih besar lagi 10 tahun ke depan. Kita nggak tahu kan di 2034 nanti bentukan Jakarta kayak apa gitu kan ya. Seperti itu. Menarik. Berarti tadi kalau yang dibilang oleh Mas Adrian tadi, dalam kurun waktu 2 dekade gitu ya, bisa dikatakan ya, ada terjadi peningkatan, sempat mungkin di awal 2000-an ya, itu sempat menurun gitu ya untuk pengguna transportasi umum, dan meningkat
kalau di data yang terakhir tadi yang sampaikan Mas Iram, terjadi peningkatan gitu ya, perkembangan dari segi transportasi sudah cukup signifikan, bukan cuma dari segi layanan juga. Kalau dilihat kan kayak transportasi baru gitu ya, yang tadinya mungkin belum ada MRT, LRT itu akhirnya hadir gitu ya di dekade kedua gitu ya, di beberapa 4-5 tahun terakhir. Dan menurut dari Mas Adrian nih, atau mungkin Mas Irham, bisa gambarin gak sih biar smart citizen nih bisa mengetahui ataupun melihat secara langsung nih, sebenarnya hal sederhana apa sih yang bisa kita lihat gitu ya, tanda-tanda perubahan nih transportasi di Jakarta gitu ya. Kayak yang sederhana mungkin dari segi jumlah armada atau gimana, mungkin Mas Irham boleh ngasih gambaran kali ya, bahwa mungkin kita mau coba kasih lihat nih apa namanya, salah satu produk kita juga gitu ya, maksudnya kita bikin peta integrasi transportasi di kawasan Jabodetabek sih sebenarnya. Jadi ini ada peta BRT Transjakarta gitu ya, koridor 1 sampai koridor 14, terus ada LRT Jakarta, MRT, terus ada LRT Jabodebek juga, dan juga ada komuter lain pastinya, dan kereta bandara sih. Jadi ini kalau kita ngeliat peta tahun 2000-an mungkin ya nggak sebanyak ini mungkin gitu ya jalurnya gitu. Sekarang kita bisa lihat ini sudah saling terintegrasi sebetulnya, walaupun ya masih ada titik-titik yang mungkin perlu diimprove gitu ya, perlu diintegrasikan kembali gitu sih. Dan ini peta ini bisa teman-teman sekarang lihat itu ya di semua stasiun, di semua halte Transjakarta. Yang bisa dibilang ini juga salah satu wujud transformasi yang kita lakukan gitu ya, dalam segi bagaimana kita bisa mengubah wujud transportasi umum yang selama ini kan mungkin dilihatnya itu sebagai moda transportasi yang nggak aman, nggak nyaman, terus bingungin naiknya. Nah ini kita mencoba untuk mengubah brandingnya gitu lah, gimana orang-orang tuh melihat transportasi umum di Jakarta itu sebagai satu hal yang mereka bisa andalkan lah. Dan tentunya bentuknya kayak peta ini, semacam peta ini aja kita juga nggak expect gitu ya, bakal bisa menunjukkan seberapa ekstensifnya perubahan yang terjadi di Jakarta. Tapi pada nyatanya ya kita juga kaget nih, ternyata udah segini ya gitu ya ternyata jalurnya, dan orang-orang yang kita tiap kali tunjukin peta ini mereka juga pun kaget gitu. Oh ternyata Jakarta tuh udah punya jaringan transportasi yang lumayan ekstensif, karena mungkin ya kebanyakan mereka masih belum tahu bahwa memang bisa loh gitu kalian pakai transportasi umum gitu ya, seperti itu. Luar biasa, berarti tadi salah satu contoh mungkin perkembangan yang menjadi tanda gitu ya. Contohnya rute atau koridor-koridor dan beberapa jalur transportasi umum tuh makin bertambah dan makin banyak gitu ya. Betul. Dan lewat yang produk yang dilahirkan oleh FDTJ sendiri gitu ya, dalam bentuk peta itu juga membantu informasi kepada warga Jakarta untuk bisa bukan cuma mungkin menjadi sumber informasi, tapi kayak bisa melihat bahwa wah sebegitu maju ya perkembangan transportasi Jakarta gitu, bagaimana menghubungkan satu titik ke titik yang lain, satu daerah ke daerah yang lain gitu. Tapi dalam perjalanannya memang tetap harus perlu improvisasi gitu ya, karena pasti kan perkembangan transportasi gitu ya bukan cuma berjalan di situ aja, pasti harus perlu improve, perlu kolaborasi tadi ya, bicara dengan berbagai stakeholder. Nah sekarang pengen tahu sih kalau dari Mas Irham dan Mas Adrian, sebenarnya ketika kita berbicara soal transportasi umum nih, sebenarnya apa sih yang paling sering dikeluhkan oleh warga terkait transportasi ini? Sebenarnya kalau dari hal-hal yang sudah kita sering temukan gitu ya di jagat sosial media gitu, tentunya beberapa isu yang paling signifikan itu yang sering kita temukan. Dan pertama adalah satu cakupan sih, jaringan transportasi umum. Tadi saya bilang walaupun 90%, tapi itu mungkin ya mikrotrans gitu ya. Ada transportasi umum tapi mungkin ya kapasitasnya masih belum besar. Sementara mungkin di daerah-daerah yang padat penduduk, mungkin rute-rute yang sebenarnya kayak teman saya nih, saya sharing lah, mungkin ada teman saya tinggal di Cilangkap ya, udah Jakarta pojok banget kan itu ya. Dia setiap hari naik rute Jak 36 tuh, karena dia tinggal di rusun di situ. Dia merasa dengan angkutan yang sekarang ya, walaupun mungkin dianggapnya sudah ada transportasi umum, tapi karena ya hanya bentukannya kan cuma mikrotrans yang mobilnya kecil gitu ya, dan itu satu-satunya akses dia untuk bisa ke kota gitu, pusat kota. Dan dia rasa rutenya udah butuh upgrade lah gitu ke angkutan yang mungkin ya bis kecil, yang medium, yang warna-oranye itu yang pertama. Jadi cakupan. Yang kedua tentunya juga soal kenyamanan,
keamanan juga ya, kayak jadi isu yang besar. Seringkali juga kayak di tahun 2024 ini kita masih menemukan hal-hal yang tidak mengenakan, pengalaman teman-teman kita yang sangat tidak mengenakan gitu ya, saat menggunakan transportasi umum. Masih banyak kasus-kasus rawan kriminalitas, terus kemudian juga ya sampai di level pelecehan seksual yang kita juga masih sering temukan. Nah, itu yang jadi PR kita gitu ya, sebagai gimana sih caranya membuat layanan ini bisa benar-benar diandalkan gitu ya, karena jangan sampai orang itu jadi enggan naik transportasi umum karena hal-hal tadi gitu. Dan itu juga pada akhirnya kan juga berdampak buruk ya, pada akhirnya orang tetap akan memilih naik kendaraan pribadi karena menurut mereka masih lebih nyaman. Ya pada akhirnya ya kita lihat sendiri gitu, hampir setiap hari ya macet udah kayak ada makanan sehari-hari kita gitu ya, sampai orang pun kayaknya ya pasti istilahnya tua di jalan itu udah hal yang kayak biasa gitu di Jakarta. Padahal ada alternatif lain yang lebih indah gitu kan sebenarnya, dengan bisa mentransformasikan sistem transportasi umum kita gitu. Berarti tadi ada 2 poin ya gitu ya yang menjadi keluhan sebenarnya berkaitan dengan cakupan gitu ya, rute atau akses transportasi umum ke beberapa titik tertentu, dan yang kedua tadi terkait dengan kenyamanan ataupun keamanan gitu dari pengguna tentunya. Nah, kira-kira kalau dari segi tantangan nih Mas, bicara tentang bagaimana mengintegrasikan transportasi umum di Jakarta nih, karena kan saat ini kan sudah begitu banyak nih moda transportasi umum di Jakarta. Kira-kira apa sih tantangannya untuk bisa mengintegrasikan semua transportasi ini gitu? Sebenarnya kalau tantangannya ya balik lagi ke political will dari pemerintahnya itu sendiri gitu, karena kalau kita melihat 10 tahun atau 5 tahun ke belakang, kayaknya titik-titik simpul integrasi itu kayaknya hal yang tidak mungkin gitu ya. Tapi kalau kita ngeliat sekarang kayak di Duku Atas gitu ya, terus di CSW, terus di Bundaran HI gitu ya, di ASEAN bahkan, itu kita melihat bahwa wah ternyata bisa loh sistem transportasi itu diintegrasikan antara MRT ke Transjakarta, bahkan dari KRL ke Transjakarta gitu ya, di di Kebayoran itu bisa gitu. Artinya pemerintah harusnya melihat bahwa ini adalah salah satu yang harusnya dilakukan gitu untuk menaikkan mungkin pengguna transportasi umum di Jakarta gitu. Bahkan kalau misalnya mau lebih jauh lagi ya, kita melihat bahwa Jabodetabek gitu secara secara lebih luas, karena pengguna transportasi di Jakarta itu ya orang-orang yang ada di luar Jakarta sebetulnya, karena kan mereka dari rumahnya di luar kota gitu ya, terus dia datang ke Jakarta, gimana nih kalau misalnya di dalam kotanya bagus tapi ternyata dari luarnya nggak ada nih, misalnya titik-titik parkir atau titik-titik integrasinya itu nggak ada gitu. Menambahkan sedikit juga sih sebenarnya, jadi memang challenge yang tadi lebih ke cakupan sih. Jadi memang tadi kan juga Mas Irham udah mention gitu ya, contoh integrasi yang bagus tuh sudah ada gitu ya, kayak udah bisa di pusat Jakarta tuh kayak udah kelihatan lah ada CSW. Tapi tantangan kedepannya ini gimana caranya membuat ya satu Jakarta itu juga punya kualitas yang sama gitu ya. Kita juga pengen di Tanjung Priuk gitu, atau di Taman Kota di Kalideres, atau di Raya Bogor situ di timur, itu semua juga punya kualitas infrastruktur dan integrasi yang lebih seamless juga ya, ketimbang sekarang kan banyak kasus di mana ketika integrasinya maksudnya ada gitu bersinggungan lah antar moda transportasi umum, tapi kayak di Taman Mini saya contoh, misalnya ada stasiun LRT, ada halte Transjakarta gitu, tapi ya mereka berdekatan gitu ya, tinggal nyebrang lah istilahnya. Tapi sampai saat ini masih belum ada infrastruktur pendukungnya di mana orang itu bisa berpindah moda dengan mudah, dan pada akhirnya mungkin saja itu menjadi ya hal-hal yang membuat orang enggan gitu ya. Dan menambahkan juga mungkin dari Mas Irham, ketika tadi berbicara soal konteksnya Jakarta, transportasi Jakarta, kita juga memang tidak bisa melihat teman-teman di sekeliling Jakarta sebelah mata gitu, Jabodetabek, karena Jakarta ini kan bagian dari Jabodetabek ya secara keseluruhan, dan itu adalah salah satu rangkaian kota metropolitan terbesar kedua di dunia malah setelah Tokyo gitu. Jadi dengan populasi yang combine itu hampir 35 juta, tentunya pasti ada beban transportasi yang hampir setiap hari juga bawa gitu ya dari teman-teman kita yang tinggal di Bodetabek untuk berpergian setiap hari gitu ke Jakarta untuk aktivitas masing-masing ya. Nah, kalau melihat konteks itu, kita lihat sih sebenarnya semoga kedepannya itu bisa diakomodasi, karena sesuai dengan
diamanatkan di UU 2 ya tahun 2024 yang soal DKJ itu, Jakarta nih punya power nih katanya untuk mensubsidi transportasi umum angkutan jalan alias bus di Bodetabek. Jadi bisa jadi Transjakarta tuh sekarang udah punya landasan hukum yang Transjakarta untuk memperluas jaringan layanannya sampai ke Bodetabek, dan kalau nggak salah juga sudah pernah dipaparkan juga oleh Transjakarta bahwa memang sudah ada plannya ke arah sana gitu. Jadi kita tentunya dari FDTJ akan mencoba untuk mendorong itu untuk kejadian, dan tentunya akan mendukung terus gitu pengembangan rute itu agar ya semua orang juga punya hak akan transportasi yang sama seperti itu. Berarti ada, kalau yang saya tangkap ada 3 gitu ya tantangan. Dari sisi yang pertama political will, kemudian infrastruktur, dan yang terakhir tuh berkaitan dengan masyarakat dari daerah penyangga gitu yang beraktivitas juga yang memerlukan mode transportasi juga atau akses transportasi. Dan menarik nih ketika kita bicara tentang perkembangan gitu ya, tantangan terus juga perkembangan gitu. Tantangan juga ada dari sisi tadi beberapa sisi yang sifatnya konvensional atau tradisional. Ada juga tantangan dalam sisi mungkin apalagi kita udah era globalisasi itu, dalam sisi pengembangan teknologi juga itu sangat dibutuhkan gitu dalam dunia transportasi. Nah, kira-kira seberapa besar sih pengaruh ataupun peran dari teknologi ini terhadap perkembangan mode transportasi gitu di suatu kota? Mungkin dari Mas Irham atau Adrian. Ya, kalau misalnya ditanya seperti itu jawabannya sangat besar, Mas. Karena kalau kita melihat 5 tahun kebelakang juga, Transjakarta itu kan dulu hadir pakai tiket manual, kertas ya, tiket sobek gitu ya, namanya TISO gitu, tiket sobek. Tapi mereka bertransformasi tahun 2013 kalau tidak salah, itu pakai e-ticketing, pakai kartu ngetap gitu ya. Sejalan dengan yang dilakukan oleh pemerintah pusat juga waktu itu, komuter lain kan juga pakai tiket kartu gitu. Jadi akhirnya semua melakukan perubahan menjadi teknologi gitu ya. Terus mulai ke sini sebenarnya tantangannya mulai ke sini teknologi yang diperlukan itu kan seperti aplikasi kayak pelacakan bis gitu ya, udah di mana posisinya, terus bagaimana kita cara untuk mencapai suatu tujuan dengan mudah menggunakan teknologi, sebenarnya kan seperti itu. Ya 2000 tahun lalu itu Transjakarta juga meluncurkan aplikasi Transjakarta gitu untuk melacak bisnya gitu. Tapi itu salah satu cara atau upaya untuk yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya. Dan terakhir juga ada aplikasi Jaklingko sebetulnya. Aplikasi yang sebenarnya menurut saya itu salah satu aplikasi yang harusnya sangat powerful karena mengintegrasikan seluruh moda transportasi yang ada di Jakarta, MRT, LRT dan Transjakarta gitu. Tapi dalam perkembangannya memang ya ada dinamika yang mungkin ya aku tidak tahu sih di belakang seperti apa. Ya, mungkin nambah juga ya, selain yang tadi Mas Irham bilang, kita juga akhirnya bisa live tracking bus di Google. Itu sih yang kita dari segi pengguna tuh yang sehari-hari mungkin menggunakan Google Maps dan aplikasi-aplikasi yang serupa, ya memang tentunya kayak tanpa di gawai kita ini, kita tuh keluar rumah aja tuh nggak bisa gitu. Nggak bisa. Karena ya sekarang semuanya sudah bergantung kepada teknologi ini sih kan. Jadi tentunya perannya sangat besar gitu, tidak hanya di manajemennya sendiri tapi sampai ke masyarakat sendiri gitu. Jadi memang tentunya semua transformasi ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya teknologi sih dari kita sih. Menarik, berarti kalau ditanya pengaruh atau perannya sangat besar gitu kalau dijelaskan tadi oleh Mas Irham gitu, bagaimana perkembangan gitu ya dari yang masih manual gitu tiketingnya sampai yang e-ticketing, terus sekarang malah sampai bisa via aplikasi gitu transaksi pakai scan barcode gitu, dan berbagai dari sisi manajemen juga infrastruktur IT-nya sudah cukup menunjang terus bertransformasi. Wah, ini hal yang menarik sih gitu yang kita melihat bahwa ternyata peran teknologi gitu ya itu sangat berdampak positif untuk kemajuan transportasi Jakarta. Nah, kita di Jakarta nih Mas Irham dan Mas Adrian, kita mungkin ada beberapa transportasi umum yang mungkin sudah cukup familiar di masyarakat. Sebut ada mungkin beberapa di antaranya ada Transjakarta, terus juga ada LRT Jakarta, ada MRT Jakarta. Nah, kira-kira dari beberapa contoh nih transportasi umum ini, kira-kira sudah seberapa efektif sih dari 3 moda transportasi ini untuk membantu gitu ya atau menjawab kebutuhan warga Jakarta untuk bermobilitas dan beraktivitas di Jakarta?
Ya, kalau kita lihat angka penggunaan transportasi umum di Jakarta ya, Transjakarta aja sekarang dia udah bisa bawa penumpang 1,1 ya. 1,1 1,1 juta penumpang setiap hari. Jadi bayangin aja itu setiap hari. ya ada 10% sekian gitu ya dari total Jakarta 11 juta yang memang menggunakan Transjakarta gitu sebagai moda hariannya. Tentunya paling kalau misalnya kita runut gitu ya, memang paling besar tentunya kita harus berterima kasih banyak gitu kepada Transjakarta yang pada akhirnya bisa istilahnya menyambungkan seluruh Jakarta ke dalam satu jaringan yang kita bayar cuma 3.500 loh nih. Kita dari Bekasi, sekarang Bekasi nggak bisa tap into kali. Dari misalkan dari Lebak Bulus gitu ya, mau sampai ke Ancol, mau sampai ke Priok, mau sampai ke mana-mana itu paling maksimal bayar 7.000 gitu dengan transportasi umum dengan Transjakarta. Itu bayangin aja kan, nggak kebayang gitu itu bisa terjadi dalam waktu 10 tahun terakhir. Kemudian juga memang kalau kita melihat MRT dan LRT, itu juga selalu jadi muka depannya gitu kan, transportasi umum di Jakarta gitu ya. Tapi memang kita tidak bisa berhenti sekarang aja gitu kan. Sekarang baru hanya ada 4 line, yang satu line MRT Jakarta, satu line LRT Jakarta, sama 2 line LRT Jabodebek gitu. Tapi itu pun masih tidak cukup banyak sekali ya. Tiap hari kita lihat itu banyak teman-teman kita yang semacam meraung gitu ya, kapan nih Cengkareng ada MRT, kapan nih kapan nih Cilangkap ada akses yang sama juga, udah ada LRT tapi nggak ada stasiunnya. Maksudnya pace yang tadi saya bilang gitu ya, sekarang ya kita bersyukur gitu ya pembangunan MRT dilanjutkan sampai kota, kemudian LRT Jakarta juga sekarang sampai Manggarai. Nah itu kita harapannya kalau bisa ya 5 tahun ke depan yang bangun lain tuh bisa sekaligus 4 atau 5 gitu. Karena kalau kita lihat pace-nya Mas di misalkan kota-kota kayak di India gitu. India kan dia selalu konotasinya itu enggak terlalu bagus gitu ya sama kita ya. Tapi padahal mereka tuh bisa loh melakukan transformasi pembangunan transportasi umum di sana ya. Jadi kayak kota-kota kayak New Delhi, for example, atau Mumbai itu mereka sekarang udah punya line MRT itu sampai 12 sampai 10 line yang dimana dia tuh beneran bisa dibangun dalam waktu 10-15 tahun terakhir. Jadi kita rasa Jakarta juga harus bisa untuk melakukan hal tersebut, dan ya siapa tahu kan nanti si Irham jadi gubernur gitu ya. 10 tahun lagi. Ya kita mimpinya tentunya punya pemerintah yang bisa mendorong pembangunan seluruh infrastruktur transportasi umum ini jauh lebih masif, dan ya pengennya juga anak cucu kita gitu ya, nanti bisa hidup tanpa harus punya mobil gitu kan. Di Indonesia, di Jakarta nih at least nih kayak nggak punya mobil atau nggak punya motor tuh udah kayak udah nggak bisa kemana-mana gitu kan istilahnya. Nah itu sebenarnya hal yang possible gitu kalau kita lihat contoh-contoh kota kayak di Singapura atau di ya kota-kota di Eropa gitu ya. Nggak semua tuh harus punya mobil gitu kan, nggak semua tuh harus punya motor, karena di sana transportasi umumnya sudah disediakan. Mereka juga punya akses pedestrian dan pejalan kaki dan sepeda yang mumpuni, di mana ya menghilangkan keharusan kita untuk beli motor dan mobil. Pada akhirnya udah mulai jadi kiblatnya lah, semacam kiblatnya banyak perencana kota itu untuk mengarahkan pembangunan transportasi umumnya ke sana, dan tentunya kita melihat ya the way to go-nya ke sana gitu. Jadi harusnya Jakarta juga mulai shifting secara masif gitu ya, walaupun memang sudah ada perubahan yang sangat signifikan. Kita rasa pembangunan yang kedepannya terus, apalagi Jakarta ini kan terus berkembang, penduduknya nggak akan mungkin hanya 11 juta gitu. Mungkin di 2030 udah bertambah hampir 12 juta, 13 juta, dan demand untuk transportasi umum ini pasti ada, yakin lah. Kita nggak usah lihat laba rugi dan lain-lain gitu. Ini harus menjadikan transportasi umum ini sebagai haknya warga gitu untuk bertransportasi, karena tanpa transportasi ya tidak bisa punya akses ke pendidikan, tidak punya akses ke kesehatan, dan pada akhirnya ya kita akan terus mendorong gitu agar jaringan cakupan transportasi umum massal ini bisa nggak bisa sampai 100%, itu 90% itu berarti masih ada 10% yang nggak ada akses gitu. Pengennya idealnya 100%, kayak di Paris sudah bisa 100%. Di Jakarta bisa aja dong gitu kalau ada tekad dan Baik, menarik ya. Jadi bagaimana kalau tadi ditanya terkait apakah
mode transportasi ini gitu ya sudah menjawab kebutuhan, sebenarnya sudah menjawab ya, tapi memang seperti yang dibilang oleh Mas Adrian tadi ya, mungkin masih dalam cakupan 90% gitu ya, belum sampai 10%. Terus tadi juga ada harapan gitu ya ketika mungkin ada penambahan beberapa line baru atau akses baru gitu, itu yang ibaratnya nggak hanya satu-satu gitu ya, kalau boleh ada 2-4 line gitu ya, biar mungkin yang persentase yang masih kurangnya itu bisa lebih cepat terfasilitasi gitu ya. Dan menariknya juga tadi kalau bicara tentang menjawab kebutuhan warga gitu ya untuk bermobilitas dan juga beraktivitas di Jakarta tuh, tadi kayak impiannya kayak kalau boleh nggak tanpa kendaraan pribadi pun kita bisa tuh mau kemana aja gitu ya, nyaman, aman gitu, dan tentunya bisa mudah diakses. Dan kalau kita bicara tentang transformasi transportasi nih, Mas Adrian dan Mas Irham, kira-kira sebenarnya apa sih sisi positif gitu ya dari transformasi transportasi ini khususnya di Jakarta itu berdampak ke sisi sosialnya dan juga sisi mungkin ekonomi gitu ya warga sendiri. Sejauh mana sih itu berdampak gitu ya kalau dari perkembangan atau terjadi transformasi di bidang transportasi? Ya, mungkin sedikit menambahkan juga ya. Tentunya dampak positif dari transportasi umum yang reliable itu multifaceted banget itu. Jadi nggak hanya berdampak kan, kalau transportasi itu selalu dikaitkannya dengan mengentaskan kemacetan gitulah katanya kan. Padahal ada isu yang lebih besar dari hanya sekedar macet gitu. Macet itu kan terjadi karena tidak ada akses transportasi umum yang layak, dan pada akhirnya semua orang punya pakai mobil dan semua orang akhirnya pada macet gitu. Dan transportasi umum ini adalah jawaban dan solusi untuk banyak sekali hal ya. Kita bisa mulai dari tadi mungkin ekonomi gitu ya, mungkin dengan adanya layanan yang subsidi juga kan jatuhnya kan yang diberikan oleh pemerintah, pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang-orang Jakarta tuh jadi bisa ditekan gitu ya. Jadi bayangin aja kalau misalkan kita punya semacam, ya kita tinggalnya dekat halte Transjakarta dan kebetulan banget kantor kita juga di depan halte, itu kita cuma butuh keluar 7.000 setiap hari gitu untuk bertransportasi gitu, dan itu kan bisa sangat cutting cost gitu, apalagi ya kalau kita bandingkan gitu ya dengan harus bayar pakai kendaraan pribadi, kita harus bayar parkir, kita harus bayar bensin, servis dan lain-lain, itu pasti costnya akan jauh lebih tinggi daripada harus naik transportasi umum setiap hari. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya benefit seperti pengurangan emisi, itu juga sekarang lagi jadi isu kan, kayak dari beberapa hari terakhir kayaknya orang lagi pada happy gitu ya kan, cuaca Jakarta yang lagi cerah sekali ya. Jadi dengan adanya transportasi umum ini juga bisa mengurangi emisi gas buang yang tentunya dikeluarkan dari kendaraan pribadi, karena kalau tidak salah emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan pribadi ini juga tingkatnya sangat besar gitu ya, hampir di atas 50% dari total polutan yang ada gitu ya. Jadi kemudian juga ditambah itu dengan adanya transportasi umum dan fasilitas penunjang yang lebih layak, orang-orang itu juga lebih dimanusiakan gitu ya di posisi di kota gitu. Karena selama ini kan kita membangun kota itu kayaknya untuk mengakomodasi kendaraan pribadi gitu, kita bikin flyover, jalan lebar atau apa, padahal itu kan mengakomodasi kendaraan. Jadi kita harus bertanya, ini kita kota mau bangun buat siapa kan? Dengan adanya transportasi umum, kita nih beneran akhirnya bisa keluar berdiri di trotoar jalan tuh, terus melihat skala kota yang lebih humanis gitu ya. Jadi lebih bisa kita tuh bisa lebih melihat dengan transportasi umum, kita tuh beneran bisa melihat isi kota secara lebih dalam gitu ya. Karena ada teori juga tuh, dengan kendaraan pribadi itu ada yang namanya windshield bias. Jadi kita hanya melihat apa yang kita lihat dari dalam kaca mobil kan. Sementara kalau kita naik transportasi umum, kalau kita naik jalan kaki, kita bisa aja lagi lihat ada pohon yang bagus, ada spot foto yang keren gitu, kita bisa aja ke situ dulu foto, atau tiba-tiba lagi jalan tiba-tiba ketemu ada kafe kucing itu juga kita bisa kasih makan. Jadi dampak sosialnya jauh lebih sangat positif gitu ya dengan ada transportasi umum di Jakarta, dan the list goes on lah kalau kita saat gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Adrian, menarik ya tadi ya, bukan cuma dari, malah tadi tambah satu lagi gitu ya, dari sisi tadi ada sisi ekonomi dan ada sisi sosial dan tadi sisi lingkungan juga ya, sampai mental juga bisa. Sisi mental luar biasa. Daripada gila macet gitu kan, dia tinggal naik busway atau naik MRT terus baca buku atau melakukan kegiatan yang lain gitu. Jadi
ya udah banyak banget lah pokoknya. Apa namanya dampak. Berarti bisa dikatakan transformasi transportasi di Jakarta itu sangat berdampak gitu ya dalam kehidupan warga Jakarta. Nah, Mas, ini kita udah banyak berdiskusi nih. Mungkin setelah ini teman-teman atau smart citizen warga Jakarta di rumah sana yang ingin mengetahui mungkin lebih lanjut terkait isu-isu transportasi di Jakarta. Nah, mungkin bisa melalui informasi dari tadi seperti kanal mungkin atau beberapa media sosial mungkin dari FDTJ mungkin bisa dibagikan ke masyarakat kali ya yang menonton JSC Talks Podcast kali ini. Boleh, silakan Mas. Oke, yang mau tahu lebih lanjut tentang forum diskusi transportasi Jakarta bisa cek di Instagram kita di Transport for Jakarta, atau di Twitter atau di X itu di @tfjakarta, ataupun di website kita di transportforjakarta.or.id. Mau namain juga nih karena kita juga lagi ekspansi nih bilangnya. Kita juga lagi baru join koalisi yang namanya Clean Mobility Collective Southeast Asia. Itu juga kita yang bantuin bikin. Teman-teman juga boleh cek kegiatan kita tidak hanya di Jakarta, di Indonesia atau bahkan sampai rantau Asia Tenggara juga di cmcsea.org. Dan di Instagramnya juga ya cmc_. Ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Mas Irham, Mas Adrian sudah meluangkan waktu untuk bisa berdiskusi bersama teman-teman dari Jakarta Smart City di JSC Talks Podcast episode ke-11. Dan juga terima kasih kepada Smart Citizen yang sudah setia selalu menonton episode demi episode di JSC Talks Podcast. Semoga melalui episode kali ini bisa memberikan informasi terkait transformasi transportasi di Jakarta kepada seluruh warga Jakarta, dan bangga terus bertransportasi publik di Jakarta. Dan jangan lupa untuk tetap terus pantengin media sosial dari Jakarta Smart City, dan nantikan episode selanjutnya yang tentunya nggak kalah menarik gitu ya untuk warga Jakarta. Terima kasih, dan sekali lagi saya Jian Lee undur diri. Terima kasih dan sampai ketemu di episode selanjutnya.